Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di acara Info Kesehatan yang hadir setiap akhir pekan. Kali ini kita akan bahas soal kiat tidur nyenyak untuk otak cerdas. Wah, ini kan pasti berhubungan dengan kita semua ya, yang suka begadang, yang suka main gadget keterusan sampai malam. Nah, ini kita telah menghadirkan dokter spesialis saraf, yaitu Dr. Muhlisa SPN. Beliau adalah dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin Palembang dan juga Komisariat Ikatan Dokter Indonesia Sumsel untuk cabang Rumah Sakit Umum Palembang, Dr. Muhammad Husin Palembang. Yuk kita sapa dulu dokternya. Halo Dr. Muhlisa. Halo. Kehujanan. Pagi, siang, sore nih. Oh, ini malam. Malam Oh, ya? iya. Kehujanan ya sempatnya. Lumayan. Iya, oke dok. Sehat dok? Alhamdulillah. Iya. Dok, ini topik kita ini menarik sekali dok. Gangguan tidur tuh kan kadang mengganggu orang anak kecil, orang dewasa, ini orang lanjut usia. Semua usia. Semua usia. Nah dok, boleh diceritain nih, apa sih hubungannya tidur itu dengan kesehatan kita dan juga kesehatan otak? Jadi sebenarnya tidur itu merupakan bagian dari ritme harian kita ya. Jadi suatu proses fisiologis yang terjadi sebagai bagian dari irama sirkadian tubuh kita yang merupakan suatu kebutuhan. Jadi ketika tidur kita baik, dia akan sangat baik untuk tubuh kita, bukan hanya pada otak tapi semua organ. Karena pada proses tidur, terutama pada waktu tidur malam itu terjadi banyak proses metabolisme yang berfungsi sebagai rehabilitasi tubuh kita, detoksifikasi, relaksasi, konsolidasi, semua proses. Jadi sangat penting dalam mempersiapkan kita dalam aktivitas kita hari-harian. Jadi ketika kita cukup tidurnya, maka keesokan harinya itu tubuh kita akan lebih prima kondisinya. Terutama ke otak, kemudian ke metabolisme tubuhnya. Jadi karena ketika tidur kita tidak berkualitas ya atau kurang dari segi kuantitas juga, itu akan menyebabkan timbulnya gangguan. Minimal yang terjadi adalah berkurangnya konsentrasi, kemudian berkurangnya kondisi tubuh yang nyaman, kemudian juga akan mempengaruhi produktivitas yang untuk kita yang pegawai misalnya ya, karyawan atau pekerja dan juga pada mahasiswa. Dan proses pertumbuhan nanti untuk anak-anak itu. Dok, sebenarnya apa yang terjadi ketika kita tidur tuh dok? Baik itu dalam tubuh maupun dalam otak ya, karena tadi kaitannya dengan konsentrasi, kecerdasan dan sebagainya. Jadi pada saat kita tidur, terutama tidur malam, jadi sesuai dengan irama tubuh kita, pada saat kita tidur itu yang terjadi adalah metabolisme basal. Jadi di mana di situ akan terjadi metabolisme protein, lemak, ya, karbohidrat, kemudian terjadi suatu proses detoksifikasi, sehingga dan proses regenerasi, ya, sehingga jadi pada saat kita tidur itu tubuh kita akan melakukan proses perbaikan. Bagaimana meregenerasi sel-sel yang rusak, kemudian membuang racun-racun, detoksifikasi, membuang racun ya pada saat tidur. Sehingga pada keesokan hari kan kita akan lebih segar. Dan proses itu tidak akan terjadi di siang hari. Kalau kita tidak tidur dok? Iya, jadi kalau misalnya kita begadang, misalnya begini, pada pukul 11 malam itu maka fokus yang bekerja pada saat itu adalah lever kita, hati kita. Nah, jadi kalau seandainya pada saat jam 11 itu kita belum tidur, maka proses detoksifikasi yang dikerjakan oleh si lever tadi itu akan terganggu. Karena dia mestinya bekerja optimalnya pada saat kita tidur. Nah, jadi dia ada batas yang kita sebutnya metabolisme basal. Tapi ketika kita terjaga, maka kerja dia akan menjadi lebih berat, sehingga tidak optimal juga metabolisme yang terjadi. Makanya istilah yang kita temukan ya,
pada orang-orang yang suka begadang itu mereka punya sistem imun yang rendah, sehingga mudah terkena penyakit. Kemudian penyakit-penyakit yang lain, contoh pernah kalau yang terkenal di kalangan jurnalis pasti kenal dengan Pak Dahlan Iskan kan? Ya. Ya, beliau kan seorang jurnalis, pernah memimpin BUMN. Nah, beliau kan terkena penyakit sempat cangkok, transplantasi lever ya. Kalau saya dengar pernah itu dari vlognya, pengakuan beliau sendiri, memang beliau suka begadang, kurang tidur. Padahal proses tidur itu merupakan satu proses fisiologis yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam perbaikan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Jadi dia walaupun tidak terjadi kerusakan juga tubuh kita akan melakukan satu proses yang pengembalian fungsi. Ya, jadi istilahnya fase rehatnya tubuh kita untuk kembali pada kondisi prima lagi di keesokan harinya. Jadi ketika tidurnya tidak cukup, maka ya tubuhnya fungsinya akan mengalami gangguan. Oke dok. Nah itu kan kata orang nih, makanya dikonfirmasi sama dokter. Itu tidur itu kan ada jam-jam idealnya untuk anak berapa, dewasa berapa, anak-anak berapa, itu gimana dok? Silakan dok. Jadi kebutuhan tidur setiap orang itu berbeda berdasarkan usia sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bayi yang baru lahir itu kan dia bangunnya cuma buat oek-oek, terus netek, terus dia tidur buang lagi. Air besar, buang air kecil, terus dia tidur lagi. Jadi semakin kecil usianya, itu biasanya kebutuhan tidurnya akan bisa banyak. Jadi pada bayi yang baru lahir itu bisa sampai 23 jam dia perlu tidurnya. Nah sementara kita pada saat menjadi anak-anak, kemudian remaja dan dewasa, itu semakin tua kebutuhan tidur kita akan semakin menurun. Jadi kalau misalnya remaja itu perlu tidur sehingga 8 sampai 9 jam. Tetapi kalau kita usia sudah 60 tahun ke atas, kebutuhan kita nggak sudah sampai kayak gitu. Mungkin kita perlu hanya waktu 6 jam saja. Apalagi misalnya ada orang-orang tertentu yang memang kebiasaan biasanya tidurnya dia dengan tidur 4 jam, 5 jam itu cukup. Salah satu guru saya, ada dia memang orangnya biasa hidup sehat dan memang tidur dia 5 jam cukup gitu ya. Jadi dan dia sehat gitu. Tapi karena memang dia sudah terpola tidurnya seperti itu. Nah, kebutuhan tidur itu akan sangat dipengaruhi oleh banyak kondisi. Misalnya kondisi penyakit ya, beban kerjaan, itu juga akan sangat mempengaruhi. Jadi memang semakin bertambah usia, kebutuhan tidur kita akan semakin turun. Jadi kalau kakek, dia nggak butuh 8 jam untuk tidur. Ya, berbeda dengan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan gitu ya. Sampai 8 jam ya. 8 jam itu memang dibutuhkan, 8 jam, 9 jam. Jadi disesuaikan dengan usianya. Anak-anak kuliah tuh dok kayak 20 ke atas sampai itu masih kebutuhan itu sekitar 7 jam. 7 jam. Iya. Jadi kalau udah dewasa muda itu kebutuhan tidurnya 7 jam lah kurang saya lebih. Nih 50 di remaja agak. Kurang lebih ya sekitar 6 jam. Soalnya memang kata dokter tadi benar tuh, sudah terpola itu memang kayak gitu tubuh ya. Iya, jadi kalau udah terpola itu kebiasaan. Apa, dok, ya? Jadi itu memang irama sirkadian kita ya. Jadi ketika tubuh kita misalnya mendapatkan jatah tidurnya kurang, mungkin kalau sekali aja misalnya malam ini aja kita begadang sih it's okay gitu ya. Selanjutnya nggak masalah. Tapi ketika kita secara berturut-turut begadang terus gitu, itu tubuh kita akan kasih alarm biasanya. Jadi kadang-kadang datang keluhannya itu nggak aneh-aneh gitu. Kok saya dong kayak rasa gemeter gitu dok, atau saya rasa kayak melayang-melayang kayak gitu ya. Saya nggak ada sakit, kita periksa aman-aman aja. Pas setelah kita gali, ternyata emang kurang tidur, kurang istirahat gitu. Jadi sebenarnya itu alarm dari tubuh kita untuk ngasih tahu, kamu ada hakku yang tak kamu terpenuhi gitu. Nah dok, itu mungkin dampak jangka pendek dok ya. Nah dampak jangka panjangnya itu apa dok? Misalnya ya itu tadi begadang terus menerus sampai ya itu tadi ya alarm sudah memberikan tandanya. Nah jangka panjang itu akan apa yang terjadi dok? Jadi yang terjadi kalau tidur kita tidak cukup itu yang mungkin dalam jangka waktu yang ini bisa berakibat pada obesitas, kemudian penyakit-penyakit metabolik, misalnya hipertensi,
diabetes gitu. Itu ya, Iya memicu bisa ya. dia pengaruh ke penyakit metabolik ya. Karena pada saat kita malam, kita begadang itu cenderung terjadi kenaikan hormon grelin sehingga nafsu makan kita meningkat. Kemudian juga ketika kita tidur tidak cukup, tubuh kita itu kan harus mengkompensasi karena kebutuhannya berarti lebih dari normal karena mestinya saat itu dia tidur. Makanya sering terjadi kenapa kok dia dalam jangka waktu yang lama darah tinggi, kemudian penyakit tiroid gitu ya. Nah, atau penyakit autoimun. Darah rendah juga bisa tuh dok. Kurang tidur tuh kebanyakan darah rendah. Biasanya justru kalau kurang tidur ya tensinya tinggi biasanya. Tensi tinggi ya. Apalagi kalau memang dia ada riwayat darah tinggi. Biasanya kalau pasien ini kita tanya semalam tidur nggak? Karena mungkin sepele ya tidurnya, tapi ternyata tidur mempengaruhi. Jadi otaknya kan lebih kalau istilah di medisnya kontraksi gitu ya. Oh dia otaknya tegang gitu kalau bahasa awamnya itu sehingga tekanan darahnya jadi meningkat. Biasanya seperti itu. Orang-orang hipertensi tensinya naik kalau dia kurang tidur. Dok, lebih bagus orang bilang kan kualitas tidur itu lebih utama daripada kuantitas tidur. Sebenarnya dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya. Kualitas sama kuantitas tetap jadi utama. Jadi kalau misalnya 4 jam aja tapi nyenyak benar itu gimana dok? Tetap kurang? Tetap aja ya. Karena tubuh kita kan punya kebutuhan dia normal. Metabolisme tadi. Jadi idealnya tidak berlebihan dalam segi kuantitas. Atau tidak kurang juga, tapi dari kualitas juga baik gitu, sehingga tidurnya memang memberikan manfaat ya. Jadi besoknya segar pada saat bangun tidur. Oke, harus dua-duanya berarti dok. Nggak bisa satu-satu. Saya lumayan loh. Nyenyak benar, ini 4 jam ya padahal ya, tapi masih kurang rupanya. Masih kurang. Nah dok, kita kembali ke tema kita. Kehubungan antara kurang tidur dengan kecerdasan. Apa tuh hubungannya dok? Jadi begini, ketika tidur kita cukup, berkualitas, jadi pada saat esok harinya kita segar. Ya. Jadi kalau kita segar, kita bisa fokus berpikir, konsentrasi. Kalau orang kurang tidur dia nggak fokus. Nggak konsentrasi. Kemudian dia tidak bisa konsentrasi. Kemudian dia akan merasa tidak nyaman. Pada saat kita kurang tidur, esok harinya itu yang terjadi hipersomnia, kita ngantuk. Nah, sehingga kita fungsi-fungsi kita eksekutif misalnya dalam pengambilan keputusan itu akan tidak maksimal. Ya, ketika belajar juga kita juga nggak bisa maksimal. Belajar di kelas saat ngantuk itu kita kayaknya aku nggak nyambung deh. Itu ibunya mataku berat deh, gitu kan. Terus di samping itu juga ada lagi hal yang penting. Jadi dalam suatu proses tidur itu ada namanya proses konsolidasi, Mbak. Jadi proses konsolidasi itu adalah proses untuk meningkatkan kualitas memori kita. Ingat ya, kalau dulu nenek-nenek kita, para tetua kita bilang kalau mau ujian, besok ujian malam ini nggak usah belajar lagi. Tidur aja, istirahat yang cukup. Ini kebalik. Karena ini kita suka apa? SKS kan. Ya. Kejar semalam. Iya, sistem Justru kebut semalam. Mau ujian malam ini dikebut sampai kurang tidur. Kalau saya suka bilang tuh tidurnya nggak ikhlas. Iya kan? Karena mau ngejar kayaknya harus diselesaikan malam itu gitu, sehingga tidur kita kurang. Padahal pada saat kita tidur, proses konsolidasi itu adalah mengubah memori jangka pendek kita jadi memori jangka panjang, sehingga apa yang kita pelajari kemarin sore tadi, malam tadi itu akan leket di otak kita, sehingga besok kita ini bisa waktu ujian bisa jawab. Kita bisa kebut sehari itu malah nggak lengkap. Iya, karena coba deh kalau kita misalnya malam kebut Senin, pas besok pagi kayaknya semalam aku belajar ya, aduh lupa gitu kan, iya kan sering kayak gitu. Pengalaman gitu. Jadi pada saat justru karena kenapa saat tidur kita tidak berkualitas atau kurang, maka proses konsolidasi itu nggak berjalan, terganggu kan. Nah, sementara di otak kita itu untuk menyimpan memori jangka pendek itu terbatas. Jadi ilmu yang baru kita pelajari, hal-hal yang baru kita pelajari itu
masih menjadi memori jangka pendek di otak kita. Tapi kalau dia sudah berulang, sudah melewati proses konsolidasi, maka dia akan jadi memori jangka panjang, di mana penyimpanan CPU di otak kita untuk menyimpan memori jangka panjang itu tidak terbatas. Jadi ketika dia jadi memori jangka panjang, kita tinggal recall aja kan. Oh, aku kemarin belajar, oh iya ini begini caranya gitu. Kalau konsentrasi tadi, kalau konsentrasinya bagus, kalau memorinya bagus. Jadi ketika dia tidurnya tidak cukup, tidurnya tidak berkualitas, maka proses recall-nya itu akan terganggu karena tidak terjadi proses konsolidasi. Jadi ketika para tetua kita dulu bilang besok ujian malam ini nggak usah belajar, biar tidur kita itu nyenyak, berkualitas, cukup, sehingga konsolidasinya berhasil, sehingga memori yang bisa kita recall pada saat ujian tadi lancar gitu. Oke dok, sebenarnya tidur tuh hobi saya loh dok, sebenarnya ya. Hobi dan keinginan sangat besar tuh tidur. Nah tapi kan kadang-kadang sering orang gangguan tidur, ya. Ada yang susah tidur. Terus sudah dicoba-coba susah tidur. Ada kan orang seperti itu dok. Itu sebenarnya apa sih penyebabnya dok? Sebenarnya susah tidur. Kita kalau ketika ada keluhan susah tidur, kita harus mendeskripsikan dulu yang dikeluhkan tidurnya itu bagaimana. Banyak yang datang itu kadang keluhannya bilang saya nggak bisa tidur. Tapi ternyata ada mispersepsi juga di sana. Ya misalnya dia tidur tetapi dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur karena dia gampang terbangun. Karena tidurnya dia tertidur tapi hanya masuk dalam tahap tidur yang dangkal. Oh, ada tidur dangkal, jadi, ada tidur dalam ya? Ya, jadi tidur kita itu melewati beberapa fase dan berputar. Ya, jadi ada fase tidur dangkal dan fase tidur dalam. Jadi ketika fase tidur dangkal itu biasanya kita yang tidurnya orang suka bilang apa ya, tidur ayam-ayaman gitu ya. Jadi begitu ada suara itu bisa dengar karena begitu ada stimulasi yang kecil sekalipun kita akan gampang terbangun. Itu tidur dangkal. Tidurnya dangkal. Berarti itu tidak nyenyak. Tidak nyenyak tidurnya. Tapi kalau kita sudah masuk dalam tidurnya sudah nyenyak. Nah, dan juga ada faktor lain selain itu juga kadang-kadang yang paling sering adalah ngorok. Jadi waktu tidur dia disertai ngorok. Sehingga pada saat kita ngorok itu yang sering terjadi adalah disertai dengan henti napas. Jadi pada saat dia ngorok, henti napas, sehingga dia tidurnya itu sukar untuk mencapai tidur yang dalam. Jadi begitu dia ngorok, apa yang terjadi? Terjadi penurunan oksigen ke dalam otak kita. Terjadi hipoksia. Bahkan dia sampai bisa nggak bernapas sama sekali, henti napas sama sekali, dan itu akan merangsang pusat otak kita untuk melakukan upaya bernapas kembali sehingga akan cenderung terbangun. Ya, jadi ketika orang mengeluhkan gangguan tidur, kita harus menggali dulu yang dimaksud dia susah tidur itu apa. Jangan-jangan dalam tidurnya ternyata dia punya gangguan, misalnya mengorok, atau dia gangguan tidur yang lain, misal dia ada gangguan geraknya selama tidur, atau dia kejang ternyata waktu tidur, ya. Nah, itu harus kita gali sehingga kita bisa menilai apakah real ini benar suatu murni insomnia misalnya, ataukah dia dengan gangguan yang lain gitu. Ternyata dia ada gangguan gerak, jadi kalau tidur kakinya gerak-gerak terus gitu, sehingga dia akan gampang terbangun. Atau ada gangguan fase tidur di mana dia mimpi buruk, atau dia mengalami naik teror, atau dia mengalami satu gangguan fase tidur gitu. Nah, jadi harus kita lakukan gali secara mendalam yang dikeluhkan oleh si pasien. Dan kadang kalau kita misalnya dalam menegakkan diagnosis, kita biasanya lakukan assessment. Jadi kita nilai dari pasiennya sendiri, keluhannya apa, terus dia menilai dirinya sendiri. Mulai dari kualitas tidurnya, keluhan-keluhan yang dirasakannya, itu dia isi dalam asesmennya. Itu dikatakan insomnia itu ada berapa hari nggak tidur itu dok? Atau gimana? Pola ya? Jadi kalau kita bilang insomnia itu, kita katakan kalau dia susah untuk memulai tidur, misalnya lebih dari setengah jam baru bisa tidur atau lebih ya. Kemudian sukar untuk mempertahankan tidurnya. Kemudian sukar untuk memulai tidur kembali. Dan ini terkait dengan persepsi, Mbak. Jadi persepsinya dia begitu. Jadi karena kadang-kadang orang tidur
persepsi aku bisa tidur. Kadang yang tadi bilang dia tidur tapi ngerasa nggak tidur karena persepsi dia seperti itu bisa. Nah, tetapi kita ternyata gangguan tidur kan tidak hanya insomnia saja ya, banyak ya gangguan tidur. Dan insomnia itu terkait dengan penyakit-penyakit yang lain seperti ngorok tadi, sleep apnea kita sebut, atau dengan gangguan gerak gitu. Atau memang ternyata gangguan tidurnya itu terkait dengan irama harian. Jadi dia mengeluh nggak bisa tidur malam. Ternyata memang selama ini mungkin siang tidur gitu. Siangnya tidur misalnya. Tidurnya siang sampai berapa jam, 14 gitu ya. Ya jelas malam jadi nggak bisa tidur karena irama sirkadian itu berubah. Atau misalnya memang selama ini dia memang biasa bekerja sampai larut malam atau tengah malam memang dia sudah mulai kerja. Contoh begini, contoh kasus ya, saya pernah dapat bapaknya kerja di pasar induk di Jakabari. Jadi dia biasanya, dok saya kalau jam 8 saya sudah tidur dok. Terus nanti jam 1:30 malam saya bangun, terus saya kerja, saya jualan di pasar induk. Jadi itu berlangsung bertahun-tahun. Kemudian bapaknya jatuh sakit, kena stroke, sehingga dia di rumah aja, nggak jualan lagi. Dia tidurnya bagaimana Pak? Ya saya tetap seperti biasa, saya jam 9 udah tidur. Terus saya jam 2 mau bangun, terus saya nggak bisa lagi tidur. Jadi ketika datang dengan kita keluhannya saya nggak bisa tidur. Gimana Pak nggak bisa tidur? Setelah kita gali ya ternyata begitu tadi. Karena memang irama sirkadian sudah begitu. Irama sirkadian memang sudah begitu dari sebelumnya. Jadi dia memang iramanya kalau jam 2 dia bangun. Terus nanti pulang agak mungkin jam 10 dia tidur, sudah jualan gitu. Pulang ke rumah dia tidur lagi. Terus nanti malam jam 8 dia udah tidur juga. Nah, jadi memang iramanya sudah begitu. Itu enggak termasuk susah tidur ya, kurang tidur tapi ya. itu gangguan irama sirkadian jadinya. Atau pada orang tua, nah ini yang sering terjadi pada orang tua. Biasanya kalau udah habis maghrib dia udah matanya udah berat-berat gitu. Terus tidur. Nanti jam 12 bangun. Terus mau tidur lagi nggak bisa. Nanti kita datang keluhannya, saya nggak bisa tidur dok. Bapak tidurnya jam berapa? Ternyata tidurnya kemajuan. Jadi di awal malam beliau sudah tidur sehingga di tengah malam untuk tidur lagi susah. Sementara kalau kita hitung tuh jam 7 sampai jam 1 itu udah 6 jam. Usianya udah 75. Pak udah bisa tidur, kalau kita itu udah cukup itu Pak. Ternyata salahnya di irama sirkadiannya. Berarti mesti banyak pengetahuan ya buat apa masyarakat ya tentang soal tidur ini Jadi memang kita harus mengatur jam tidurnya juga. Jadi memang jam tidur itu nggak boleh di awal. Ya, jadi jam tidurnya memang paling cepat itu jam 8. Bahkan untuk orang yang bermasalah tidurnya dengan durasi tidur yang lebih pendek, mungkin kita nggak terlalu cepat, itu bisa dimundurin jadi jam 9 atau jam 10 sehingga nanti bangunnya tidak terlalu di awal. Karena ketika kita bangun misalnya jam 1, jam 2 kita bangun semua, sementara yang di rumah pada tidur semua, terus kita jadi jaga malam kan nggak enak ya. Jadi mending tidurnya agak dimundurin. Tapi waktu mulai tidurnya itu nggak boleh terlalu larut juga. Jadi tadi kan pas jam 11 kan itu lever kita udah kerja nih. Jadi sebelum itu kita sudah harus tidur. Mungkin jam 10, paling lambat setengah 11 kita sudah harus tidur. Sehingga kita nanti bangun di jam berapa, misalnya jam 3 gitu. Dan itu justru sehat. Jadi kalau kita bandingin orang begadang nih, orang begadang tidur jam 12 Mbak. Terus jam 5 dia bangun karena harus sholat subuh ya. 12 ke 5 itu 5 jam. 5 jam. Sekarang kita bandingin. Kita tidur misalnya jam 10, terus kita bangunnya jam 3, 5 jam juga. Mana yang lebih sehat? Jam 10 ya? Iya. Kenapa? Karena kita ngikutin irama tubuh kita, sesuai dengan irama kita. Jadi jam 10, tidur jam 10, bangun jam 3, itu lebih sehat dibandingkan tidur jam 12, bangun jam 5. Kenapa? Karena bangun fajar itu lebih menyehatkan. Jam 12 tidur jam 5 dok, aduh dok. Jadi justru, dari penelitian udah membuktikan bahwa kalau kita mau kerja, kalau kita mau belajar nih yang mahasiswa-mahasiswa ya, tuh. Justru saat kita belajar di jam 3 pagi, waktu fajar itu, justru itu otak kita lebih clean untuk menerima informasi yang baru. Jadi
mestinya diidealkan waktunya, jam ideal untuk belajar tuh justru di waktu fajar itu. Apalagi kita kan seger ya habis istirahat. Apalagi kalau misalnya kita bangun itu kita habis sholat malam dulu, lebih seger. Itu ya. Oke. Nah dok, ini apa fakta atau mitos nih? Gangguan tidur tuh karena minum teh, minum kopi, kemudian juga main gadget, gadget itu seperti apa dok? Jadi dalam perilaku kita sehari 24 jam ya, di luar jam tidur itu sangat mempengaruhi tidur kita. Salah satu yang mempengaruhi itu adalah konsumsi kafein, tobacco tobacco itu apa ya, rokok ya, apa kalau bahasa Indonesia? Nikotin gitu, alkohol, itu semua akan menyebabkan kita tuh lebih terjaga karena dia sifatnya stimulan, Mbak. Ya. Jadi dia akan menekan pusat tidur kita. Jadi kalau misalnya udah waktu siang ke sore, apalagi malam, itu kopi, teh, merokok, alkohol itu harus dihindari. Iya. Kemudian gadget. Jadi tidak hanya gadget, televisi, kemudian laptop, ya 3 itu dia melepaskan blue light. Jadi sinar biru itu akan sangat berpengaruh terhadap tidur kita. Jadi di dalam otak kita ini ada satu kelenjar yang memproduksi zat melatonin. Melatonin itu akan diproduksi pada saat kita dalam keadaan gelap di waktu jam tidur kita untuk mencetuskan tidur. Ketika kita terpapar dengan cahaya dari biru tadi itu dia akan menekan kerja dari kelenjar tadi sehingga melatonin itu tidak terbentuk, sehingga pencetus tidur kita akan terhalang. Makanya dalam sleep hygiene, dalam kebiasaan tidur yang baik itu, kita minimal 2 jam sebelum tidur itu kita harus menghindari gadget. Ya. Tapi jadi kalau misalnya terbalik dok, gimana? Gadget pengantar tidur. Sebenarnya enggak juga. Mungkin untuk orang yang nggak ada masalah tidur sih mungkin nggak masalah ya. Tetapi untuk orang yang tidurnya bermasalah itu sangat mengganggu. Dan kenapa sih nggak betul itu bisa jadi karena gadget ya? Iya, bahkan penelitian terakhir yang saya baca katanya kok kenapa terjadi tidur malam itu kok dia kencing terus ya? Kok kencing terus? Karena efek dari gadget, dari cahayanya. Sehingga otak kita itu mengenali bahwa ini masih siang. Sebenarnya kan pada saat dalam kondisi normal, dalam metabolisme normal kita pada saat tidur, itu fungsi ginjal kita akan menurun. Sehingga produksi kencing kita akan melambat. Nah, tetapi kalau orang itu terpapar dengan sinar biru tadi, blue light tadi, maka otak kita tuh akan mengenali bahwa ini masih siang sehingga produksinya nggak mengalami perlambatan. Makanya idealnya 2 jam sebelum jam tidur itu kita harus udah lepas dari sumber cahaya biru tadi, ya dari gadget, laptop, sama TV. Nah, itu. Oke dok, sebenarnya banyak masih di otak saya ini pengen nanya-nanya saking penasarannya dengan tidur ini. Tapi dok kita dibatasi waktu, tapi kita coba menyimpulkan dok. Mungkin di ujung kita ini boleh dokter sebutkan mungkin ada 3 kunci utama untuk tidur nyenyak atau apa? Silakan dok. Mungkin yang pertama adalah kita mengatur waktu ya. Jadi harus konsisten jam waktu bangun dan waktu tidur dan waktu bangun yang ideal ya. Dan menciptakan lingkungan tidur kita yang nyaman. Jadi kamar dibuat gelap, terus fungsi kamar memang fungsi tempat tidur hanya memang untuk tidur aja. Jadi nggak boleh kerja di tempat tidur, bawa laptop, bawa apa gitu. Kemudian pengaturan konsumsi kita, jadi penggunaan obat-obat yang sifatnya stimulan seperti kopi, teh, alkohol, merokok itu harus dihindari. Dan kita juga nggak boleh makan berat. Jadi makannya tuh di sore hari atau maksimal jam 7. Jadi pada saat tidur itu kita jangan stop makannya karena kita biar lambung kita bekerja. Kemudian yang ketiga mungkin pembatasan penggunaan gadget ya, penggunaan gadget karena gadget ini sangat berpengaruh terhadap kerja dari kelenjar yang memproduksi melatonin di otak kita, sehingga dia akan terhambat kerjanya, sehingga pusat tidur kita akan tertekan, malah kita jadi terjaga gitu. Jadi aktivitas kita harus kita ukur
mengukur gitu ya, mana yang memang ini sudah masuk jam tidur ya harus kita tinggalkan gitu. Nanti pas sudah waktunya bangun, kita harus bangun. Jadi tidak irama sirkadian kita akan stabil gitu, mengikuti irama yang normal. Ya. Boleh satu kali lagi dok pesan kepada Tribuners betapa pentingnya mengatur pola tidur. Silakan dok. Jadi tidur merupakan suatu fungsi bagian proses dari proses fisiologis tubuh kita yang sangat penting. Jadi tidur itu menjadi hal yang normal jika kita mengupayakannya dalam kebiasaan kita sehari-hari. Jadi tidur menjadi normal kalau kita mengikutkan kebiasaan kita di luar jam tidur itu dengan kebiasaan yang sehat seperti olahraga, berjemur sinar matahari, kemudian konsumsi yang cukup, yang sesuai dengan yang seperti saya bilang tadi, dengan menghindari makanan-makanan yang bersifat stimulan ya di waktu malam gitu, sehingga tidur kita akan berkualitas, dan dengan tidur yang berkualitas akan menyebabkan otak kita juga oke gitu ya, dan produktivitas kita tidak akan terganggu, juga mencegah kecelakaan kerja. Oke. Terima kasih dok. Sama-sama. Berbaginya 30 menit ini masih kurang sebenarnya, tapi kita tetap harus berpisah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatannya dok. Oke, Tribuners, itulah bincang kita dalam info kesehatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Tribuners semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.